Santorini terletak di Laut Aegea bagian selatan, sekitar 200 km dari daratan utama Yunani. Pulau ini adalah bagian dari gugusan Cyclades dan dikenal sebagai salah satu pulau paling memesona di dunia. Santorini bukan sekadar pulau indah, ia adalah hasil dari letusan dahsyat gunung berapi ribuan tahun silam yang membentuk kaldera raksasa dan tebing-tebing tinggi yang menjulang dramatis. Kaldera ini kini terisi oleh laut biru yang dalam, menciptakan panorama alam yang tidak hanya unik, tetapi juga menyimpan sejarah geologi yang luar biasa. Bayangkan berdiri di tepi tebing, memandang ke laut luas yang dulunya adalah kawah vulkanik raksasa, pemandangan ini seolah membawa Anda menembus waktu dan kekuatan alam. Santorini dihuni oleh masyarakat lokal yang telah menetap di sini selama berabad-abad. Mereka tinggal di rumah-rumah bercat putih yang berkilau diterpa matahari, dengan atap kubah biru yang ikonik. Rumah-rumah ini dibangun di lereng curam, berundak-undak mengikuti kontur tebing, menciptakan pemandangan yang begitu indah dan harmonis. Desa Oya dan Vira adalah dua kawasan paling terkenal, tempat Anda bisa berjalan di lorong-lorong sempit yang dipenuhi toko seni, restoran romantis, dan balkon-balkon yang menghadap langsung ke laut dan kaldera. Salah satu daya tarik utama Santorini adalah matahari terbenamnya, sering disebut yang terindah di dunia. Setiap sore, wisatawan dan penduduk lokal berkumpul di puncak-puncak tebing, terutama di Oya, untuk menyaksikan langit berubah warna, dari biru cerah menjadi jingga, merah muda, lalu ungu kemasan. Saat matahari perlahan tenggelam ke balik cakrawala laut, seluruh pulau seolah diselimuti cahaya magis yang membuat siapapun terdiam kagum. Santorini bukan hanya destinasi wisata, ia adalah lukisan hidup yang memadukan keajaiban alam, keindahan arsitektur, dan budaya lokal yang hangat. Tidak heran pulau ini menjadi pilihan utama pasangan bulan madu, fotografer dunia, hingga pemburu inspirasi. Santorini juga kerap muncul di film, iklan, dan media sosial, menjadikannya simbol dari keindahan romantis Mediterania. Santorini dulunya dikenal dengan nama Thera, dan letusan vulkaniknya sekitar tahun 1600 SM disebut sebagai salah satu letusan terbesar dalam sejarah manusia. Letusan ini bukan hanya menghancurkan sebagian besar pulau, tetapi juga memicu tsunami besar yang diduga menghancurkan peradaban Minoa di Kreta. Banyak arkeolog percaya bahwa mitos Atlantis yang hilang mungkin berasal dari kehancuran Santorini. Banyak rumah tradisional Santorini dibangun menjorok ke dalam tebing. Selain menghemat ruang dan material, arsitektur ini memberikan perlindungan dari panas matahari musim panas dan suhu dingin saat musim dingin. Dengan cara ini, rumah-rumah tetap sejuk alami tanpa perlu AC, contoh sempurna arsitektur yang bersinergi dengan alam. Tanaman anggur di Santorini terkenal tumbuh dari tanah vulkanik yang kaya mineral dan tanpa disiram air. Akar-akar tanaman menyerap kelembaban dari kabut pagi dan embun laut. Ini menghasilkan anggur unik, terutama jenis Assyrtiko, yang digemari dunia dan hanya bisa ditemukan di sini. Santorini tidak memiliki sungai atau danau alami. Bahkan air tanahnya sangat terbatas dan asin. Selama berabad-abad, masyarakat bergantung pada penampungan air hujan, dan kini sebagian besar air berasal dari desalinasi air laut. Ini membuat Santorini menjadi contoh ketahanan hidup di pulau tandus yang sangat cerdas. Di beberapa bagian Santorini yang curam dan tak bisa dijangkau kendaraan modern, keledai masih digunakan untuk mengangkut barang dan wisatawan. Jalur tangga dari pelabuhan lama ke desa Vira, misalnya, bisa ditempuh dengan menunggang keledai, pengalaman langka yang sangat khas Yunani. Santorini sering digunakan sebagai lokasi syuting film dan iklan internasional, terutama karena keindahan sinematiknya. Selain itu, banyak selebriti dunia yang memilih pulau ini untuk berlibur atau bahkan melangsungkan pernikahan. Tidak jarang pula, kapal pesiar mewah bersandar di kaldera Santorini hanya untuk menikmati matahari terbenamnya. Meskipun pulau ini sangat populer di mata dunia, penduduk lokal tetap menjaga budaya dan tradisi mereka. Festival keagamaan ortodoks, masakan khas yang diwariskan turun-temurun, serta musik lokal masih sangat hidup di tengah arus globalisasi. Ini menjadikan Santorini bukan hanya destinasi, tetapi juga warisan budaya hidup. Santorini bukan hanya tempat untuk menikmati pemandangan dan foto-foto Instagram. Ia adalah pulau bersejarah yang hidup, dengan kisah masa lalu yang meledak, masyarakat yang bertahan dengan cerdas, dan budaya yang tetap kuat di tengah arus dunia modern. Setiap tebing, rumah, dan gelas anggur di Santorini punya cerita yang mengagumkan. Semoga suatu saat kita bisa menyaksikannya langsung, dan tidak sekadar melihatnya dari layar.
Di balik keindahan Santorini yang memesona mata dunia, tersembunyi realita kehidupan masyarakat lokal yang tidak banyak diketahui wisatawan. Hidup di Pulau Surga ini bukan hanya tentang pemandangan indah dan matahari terbenam romantis, ada perjuangan, adaptasi, dan semangat bertahan yang luar biasa dari para penduduknya. Lebih dari 90% pendapatan masyarakat Santorini bergantung pada industri pariwisata. Hotel, restoran, toko souvenir, penyewaan kendaraan, hingga pemandu wisata adalah sumber nafkah utama. Namun, ketergantungan ini menjadikan penduduk sangat rentan ketika terjadi krisis, seperti saat pandemi COVID-19 yang sempat membuat pulau ini hampir lumpuh total tanpa pengunjung. Ironisnya, meski mereka adalah pemilik tanah dan warisan budaya, banyak warga lokal yang tidak lagi mampu tinggal di desa-desa wisata utama seperti Oya dan Vira. Harga properti melonjak drastis karena dibeli investor asing atau disewakan secara eksklusif kepada turis dengan harga tinggi. Banyak keluarga lokal memilih tinggal di bagian pedalaman pulau atau bahkan harus bekerja jauh keluar pulau selama musim libur. Santorini tidak memiliki sumber air tawar alami. Seluruh kebutuhan air bersih berasal dari hasil penyulingan air laut atau pengiriman dari pulau lain. Ini membuat harga kebutuhan pokok, air minum, dan listrik menjadi sangat tinggi. Biaya hidup bisa 2 hingga 3 kali lebih mahal dibandingkan daerah pedalaman Yunani lainnya. Anak-anak muda di Santorini tumbuh dengan dilema, tinggal dan bekerja dalam industri pariwisata musiman yang tidak stabil, atau merantau ke kota besar seperti Athena untuk mengejar pendidikan dan masa depan yang lebih pasti. Banyak keluarga harus mengorbankan waktu bersama karena anggota keluarganya harus pergi bekerja jauh dari pulau. Meski tekanan modernisasi begitu kuat, banyak warga Santorini yang tetap setia pada agama Ortodoks Yunani, tradisi kuliner khas pulau, serta perayaan lokal yang digelar sepanjang tahun. Mereka masih membuat anggur sendiri, memanggang roti dalam oven batu, dan berkumpul di gereja kecil di puncak bukit setiap hari Minggu. Santorini adalah lukisan alam yang nyaris sempurna, tetapi kehidupan warganya tidak semewah yang terlihat di foto-foto media sosial. Mereka hidup di antara gemerlap turisme global dan kenyataan lokal yang penuh tantangan. Namun, semangat, kebersamaan, dan rasa cinta terhadap tanah kelahiran membuat mereka bertahan, dan menjadikan pulau ini tetap hidup, bukan sekadar objek wisata mati. Meskipun dikenal sebagai tempat romantis dan tenang, Santorini kini menghadapi tekanan serius akibat overtourism. Dalam musim liburan puncak, pulau kecil ini bisa menerima hingga 2 juta turis per tahun, padahal luasnya hanya sekitar 90 km persegi. Ini menyebabkan kemacetan luar biasa di jalan sempit, antrian panjang di tempat populer seperti Oya saat matahari terbenam, tekanan besar pada sumber daya alam, terutama air dan listrik. Bahkan ada pembatasan jumlah kapal pesiar yang boleh berlabuh setiap hari agar tidak merusak ekosistem dan kehidupan lokal. Ketika ribuan pengunjung datang setiap hari, limbah dan sampah pun meningkat. Beberapa area tebing bahkan mulai mengalami erosi akibat pembangunan hotel dan villa yang terus bertambah. Meskipun ada usaha pelestarian, tekanan ekonomi membuat pembangunan masih terus berjalan. Ironisnya, tempat yang indah karena alamnya justru perlahan dirusak oleh kehadiran manusia yang berlebihan. Turis yang datang ke Santorini sering membayar mahal untuk pengalaman mewah, menginap di hotel berbalkon infinity pool, menyantap makan malam romantis dengan pemandangan kaldera, hingga sewa yah pribadi. Namun, warga lokal di balik layanan itu sering bekerja keras di balik layar, dengan jam kerja panjang, pendapatan musiman, dan beban hidup yang tidak selalu sebanding dengan pemasukan pariwisata pulau secara keseluruhan. Banyak yang mengenal Santorini lewat Instagram, foto rumah putih, kubah biru, sunset sempurna. Tapi di balik kamera, ada lorong sempit yang padat turis, hotel dan villa eksklusif yang memagari akses umum, warga yang harus menjauh saat sesi pemotretan berlangsung. Fenomena ini menciptakan realitas terkurasi, yang tampak hanya sisi cantik, sementara dinamika sosial dan realita kehidupan diabaikan. Dengan generasi muda yang lebih memilih pindah ke kota, beberapa tradisi lokal mulai memudar. Kerajinan tangan, bahasa lisan, hingga musik dan tarian khas mulai jarang diajarkan. Santorini tetap ikonik secara visual, tapi identitas budaya halusnya kini butuh perhatian dan pelestarian yang serius. Santorini bukan hanya destinasi visual, ia adalah tempat yang hidup, kompleks, dan penuh lapisan cerita. Sisi lain dari Santorini mengajarkan kita bahwa di balik keindahan,
ada tantangan, di balik senyum pemandu wisata, ada kerja keras yang tak terlihat. Di balik dinding putih yang bersinar dan langit biru Aegea yang menenangkan, Santorini menyimpan rahasia-rahasia tersembunyi yang menjadikan pulau ini bukan hanya indah, tapi juga penuh teka-teki sejarah dan keajaiban alam yang luar biasa. Salah satu rahasia terbesar Santorini adalah reruntuhan kota Akrotiri, yang tertimbun abu vulkanik akibat letusan dahsyat sekitar 3.600 tahun lalu. Kota ini memiliki sistem saluran air modern, bangunan bertingkat, lukisan dinding, fresko, berwarna cerah. Semua ini membuktikan bahwa peradaban Akrotiri sangat maju untuk zamannya. Yang mengejutkan, tidak ditemukan genozoa manusia atau hewan, seolah seluruh penduduk menghilang sebelum letusan. Hingga kini, ini masih menjadi misteri sejarah. Beberapa peneliti dan filsuf, bahkan sejak masa Plato, percaya bahwa letusan besar Santorini adalah penyebab hilangnya peradaban legendaris Atlantis. Ciri-cirinya cocok, peradaban maju yang hilang secara tiba-tiba, lingkaran kaldera yang menyerupai kota di tengah laut, kemajuan arsitektur dan budaya yang tak biasa di Akrotiri. Walau belum bisa dipastikan, teori ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para arkeolog dan pemburu misteri dunia. Santorini memiliki aktivitas vulkanik yang masih hidup hingga hari ini. Di tengah kaldera terdapat pulau kecil Nea Kameni, yang terus mengeluarkan uap panas dan belerang dari tanahnya. Beberapa bagian tanah bahkan bisa mencapai suhu ekstrim, dan masih terasa bernafas. Banyak yang percaya bahwa letusan besar bukan soal jika, tapi kapan, sebuah peringatan bahwa keindahan Santorini dibangun di atas kekuatan alam yang belum tidur sepenuhnya. Di balik keramaian turis, terdapat desa-desa terpencil seperti Pyrgos dan Emporio, yang menyimpan benteng kuno dan lorong-lorong sempit dari abad pertengahan. Tempat-tempat ini dibangun untuk melindungi penduduk dari bajak laut dan penjajah. Di sanalah Anda bisa melihat wajah Santorini yang masih alami dan tradisional. Santorini dikenal dengan kubah biru yang fotogenik, tapi ada ratusan gereja kecil tersembunyi, seringkali hanya dikenal oleh penduduk lokal. Beberapa di antaranya dibangun di dalam gua, atau di atas tebing terjal yang sulit dijangkau. Di dalamnya terdapat ikon-ikon kuno, peninggalan spiritualitas yang berusia ratusan tahun, dan tempat-tempat suci yang hanya digunakan saat perayaan khusus. Sebagian masyarakat lokal percaya bahwa Santorini memiliki energi alam yang kuat, terutama di area sekitar kaldera. Tidak sedikit cerita tentang mimpi-mimpi aneh, getaran halus yang dirasakan tanpa gempa, hingga penglihatan mistis di malam hari. Meski tak semua orang mempercayainya, pulau ini memang memiliki aura yang memikat jiwa secara misterius. Santorini bukan hanya destinasi wisata, ia adalah pulau yang hidup, bernapas, dan menyimpan banyak rahasia. Keindahan luar hanyalah permukaan dari kisah sejarah, geologi, dan misteri yang lebih dalam. Mungkin inilah alasan mengapa setiap orang yang datang ke Santorini selalu merasa ada sesuatu yang belum selesai, seolah pulau ini ingin terus mengundang kita untuk mencari tahu lebih banyak. Santorini bukan hanya sekadar tempat indah untuk difoto atau dijadikan latar bulan madu. Ia adalah permata bersejarah yang hidup, dengan jejak masa lalu yang luar biasa, realita kehidupan masyarakat yang penuh perjuangan, sisi gelap yang tersembunyi, hingga rahasia misterius yang terus memikat dunia. Pulau ini mengajarkan kita bahwa keindahan tidak hanya ada pada apa yang tampak, tetapi juga dalam sejarah yang membentuknya, orang-orang yang menjaganya, dan misteri yang menjadikannya abadi. Di tengah segala kemegahan yang sering dipuja dunia, Santorini juga adalah tempat untuk merenung tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan waktu. Sebagai Muslim, kita pun bisa mengambil pelajaran bahwa Allah menciptakan bumi dengan berbagai keajaiban, agar manusia tidak hanya mengaguminya, tetapi juga bersyukur, menjaga, dan memahami makna yang lebih dalam dari setiap ciptaannya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Q.S. Ar-Rahman 55:13. Semoga video ini menjadi wawasan, inspirasi, sekaligus pengingat bahwa setiap tempat memiliki cerita yang tak bisa dinilai hanya dari keindahannya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.